Selamat ulang tahun Kota Surabaya ke-727. Semoga kota semakin terdata Dan juga semakin berjaya. Terima kasih, Surabaya. Sudah menjadi kota yang nyaman. Untuk kami tinggali. Terima kasih, Surabaya. Terima kasih, Bu Risma. Para ketua LPMK, para ketua RW, para ketua RT, dan seluruh masyarakat yang telah mengikuti himbauan pemerintah untuk ikut protokol kesehatan di tempat ibadah. Apabila memperhatikan sila kedua, saya melihat terus-menerus warga kota aktif dan mandiri secara individu ataupun dalam komunitas melakukan beragam kegiatan kemanusiaan, menolong satu sama lain walaupun tidak ada himbauan atau edaran dari pemerintah kota. Cobaan pandemi melahirkan semangat, meningkatkan kembali rasa persaudaraan antar sesama warga kota Surabaya dengan kecerdasan intelektual yang dilandasi jiwa kemanusiaan yang tinggi dan tidak mengucilkan atau memusuhi penderita, namun bahkan mendampingi para penderita dengan semangat dan perhatian. Ini membuktikan bahwa warga kota Surabaya sangat toleran dalam semangat kebersamaan sebagaimana dicontohkan para pejuang yang telah berjuang tanpa rasa takut dan tanpa menghitung akan dapat apa. Kondisi inilah yang membuat kondisi di kota Surabaya relatif tenang dan kondusif. Demikian pula apabila kita melihat jiwa persatuan dan rasa kebersamaan serta gotong royong segenap elemen masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, di mana bantuan yang bermanfaat dari berbagai elemen selalu mengalir ke balai kota dan kemudian segera disalurkan ke yang membutuhkan, baik keperluan medis maupun bahan makanan. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Ini dan telah diimplementasikan oleh seluruh elemen masyarakat di Surabaya yang terbukti mampu mengatasi segala keterbatasan dalam melawan pandemi. Baik itu keterbatasan finansial, peralatan, maupun tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang bergotong royong bersama-sama berjuang melawan pandemi ini. Tenaga medis yang tak kenal lelah dan tak kenal menyerang untuk menolong penderita dan pasien COVID-19 ini. Jajaran TNI dan Polri, seluruh elemen masyarakat, LPMK, RW dan RT, para tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan pengusaha serta bahkan perorangan yang tidak mau disebutkan, dan rekan-rekan media dan yang telah secara langsung membantu di masa pandemi ini. Saat ini, kota Surabaya telah menjadi salah satu kota yang dikenal di dunia. Kota Surabaya memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia, yaitu rasa gotong royong dan kebersamaan antar warga. Rasa underboni mencintai kota yang sangat tinggi oleh warga Surabaya merupakan modal besar pembangunan kota ini. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diperoleh oleh kota Surabaya, baik dari dalam maupun luar negeri, merupakan dukungan oleh seluruh elemen warga kota Surabaya. Jiwa egaliter, terbuka dan ramah merupakan ciri khas warga kota Surabaya. Hal inilah kenapa Surabaya menjadi kota yang maju dengan pesat. Ini bisa dibuktikan. Indeks pembangunan manusia kota Surabaya saat ini 82,22 dan Gini rasio 0,38, di mana kesenjangan pembangunan antar kecamatan sangat rendah. Capaian-capaian ini janganlah kita semua menjadi puas diri, namun kita harus menjadi cambuk untuk kita lebih maju lagi. Demikian pula pandemi COVID-19 ini janganlah membuat kita menjadi lemah dan tidak bersemangat. Kita adalah arek-arek Surabaya yang tidak kenal kata menyerah dan tidak kenal kata putus asa. Kita diwajibkan sebagai manusia untuk berusaha sekuat tenaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, meski hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Seluruh elemen di Surabaya telah membuktikan bahwa rasa persatuan dan kesatuan mampu menyelesaikan berbagai masalah secara bersama-sama. Jiwa dan rasa kebersamaan dengan mengutamakan dan mendahulukan kepentingan persatuan ini harus terus-menerus kita jaga, karena kita semua tinggal di suatu kota yang unsur masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis,
dan suku bangsa ada di kota Surabaya yang dikategorikan kota metropolitan dengan penduduk di atas 3 juta lebih. Inilah cara kita, warga Surabaya, membumikan dan mengamalkan sila ketiga Pancasila. Sila keempat diwujudkan melalui peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW yang menjadi pemimpin dalam mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan, permasalahan sosial, ekonomi, juga permasalahan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masing-masing. Berbagai masalah di kota Surabaya selalu dirundingkan bersama, mulai musrenbang, penyusunan data masyarakat berpenghasilan rendah, usulan penerima bantuan perbaikan rumah, serta permakanan yang dikelola dan diawasi bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Telah dibuktikan bahwa dukungan dari pemimpin-pemimpin ke masyarakat ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan dan kemajuan kota Surabaya. Ke depan kita akan memiliki tantangan yang berbeda. Kita akan dihadapkan pada adanya peran dan informasi dari luar yang kadang itu benar dan kadang juga tidak benar. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan kita sebagai bangsa dan warga. Teknologi ibarat pisau bermata dua kalau kita salah memanfaatannya. Kita bisa gunakan teknologi seperti yang saat ini terjadi, di mana kita dipaksa melakukan suatu tindakan yang dulu tidak lazim. Seperti saat ini, anak-anak kita terpaksa bersekolah dan mencari ilmu di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Kita diharuskan bekerja dan berkomunikasi juga dengan teknologi. Perubahan yang terjadi ini harus terpaksa kita ikuti. Ke depan, supaya kita tidak kaget kalau secara tiba-tiba kita harus merubah tatanan hidup kita. Maka kita harus senantiasa berpikir dan berpikir terus, terutama untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kita. Misalkan masalah perekonomian, kita harus berani belajar dari manapun dan kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kota ini, kondisi sosial dan budaya, serta kondisi kita masing-masing. Kita tidak boleh pasrah dengan kondisi yang kita terima saat ini. Kita harus terus-menerus untuk berusaha dan belajar. Tidak kenal usia, tidak kenal kaya atau miskin, agar kita tidak berhenti dan kaget kalau terjadi perubahan yang mendasar seperti yang terjadi pada saat ini. Tuhan tidak pernah menakdirkan kita bodoh dan tidak pernah menakdirkan kita menjadi miskin. Doa dan upaya harus terus-menerus kita lakukan dan kerjakan. Kita mempunyai peninggalan budaya yang luar biasa, seperti budaya bersih. Tentunya kita masih ingat saat orang tua kita selalu minta kita cuci tangan dulu sebelum makan. Dan kita ingat pula bahwa kita harus antri dengan tertib saat kita hendak masuk ruangan, sekolah, apalagi tempat ibadah. Itulah budaya yang relevan dengan situasi saat ini, di mana pandemi ini mengharuskan kita semua untuk disiplin. Kita akan menjadi bangsa yang maju dengan cara kerja keras dan disiplin yang konsisten di seluruh lini kehidupan, ruang dan waktu. Disiplin di tempat ibadah, disiplin di jalan, disiplin di rumah, disiplin di tempat kerja dan saat bekerja. Kita para orang tua juga harus mengingatkan dan memperhatikan anak-anak kita dalam disiplin penggunaan teknologi agar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang negatif karena teknologi. Hal inilah karena pemanfaatan teknologi di masa depan yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Masa yang akan datang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Karena itu kenapa teknologi adalah alat gerak kita untuk maju. Namun ada hal mendasar yang kita tidak lupa, adalah kebutuhan pangan kita. Kita dikaruniai Tuhan negara yang kaya akan kekayaan alam. Matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun, mengakibatkan tanaman tumbuh subur sepanjang tahun. Nikmat dan karunia Tuhan harus kita syukuri sebagai anugerah. Sehingga jangan sampai kita lengah karena menggantungkan kebutuhan makanan kita kepada bangsa lain. Jangan sampai kita tersandera oleh bangsa atau negara lain karena kebutuhan pangan kita tergantung kepada mereka.
Karena itu kita di Surabaya yang memiliki lahan terbatas, kita harus menanam tanaman kebutuhan bahan pokok kita di lahan sempit yang kita miliki. Kita bisa menanam ketela, ubi jalar, pisang, dan jagung sebagai pengganti beras apabila dibutuhkan. Kita bisa menanam di pot, bisa juga teknologi hidroponik yang memungkinkan untuk media tanam. Warga kota Surabaya yang saya cintai, nikmat dan karunia Tuhan yang luar biasa ini, mari kita bersyukur dengan cara berdoa dan bekerja keras. Kita bersama-sama bisa bergotong royong supaya kehidupan kita bisa lebih sejahtera. Dengan segala keterbatasan, kita bersama bisa membentuk koperasi untuk memajukan usaha-usaha UMKM di kampung-kampung, sehingga dibutuhkan kita bisa membutuhkan modal yang ditanggung bersama, sehingga lebih mudah aksesnya dan lebih murah sesuai kesepakatan musyawarah bersama. Pemanfaatan teknologi untuk memasarkan produk-produk kita akan menjadi tren di masa yang akan datang. Karena itu mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Sila kelima dijalankan melalui usaha secara individu maupun kelompok untuk berjuang sekuat tenaga keluar dari dampak pandemi. Hal ini menjadi landasan bersama untuk kembali bergerak maju, melanjutkan capaian-capaian menarik yang telah diraih Surabaya sebelumnya. Saudara-saudara yang saya hormati, tantangan yang harus dihadapi adalah kecepatan adaptasi mengantisipasi pola hidup baru yang menjadi kondisi normal baru. Seperti kecenderungan lebih memperhatikan asupan makan sehat, bekerja dari rumah, pemanfaatan teknologi digital dan perubahan atau transformasi struktur perekonomian. Adaptasi ini menjadi penting manakala kita berharap untuk dapat mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Kita harus menjadi bangsa pemenang dan bukan bangsa pecundang. Kita harus menjadi tuan dan nyonya, jangan hanya menjadi penonton. Apabila hamba saya semata di kota sendiri hanya karena kurangnya persiapan yang kita lakukan. Keberhasilan pembangunan di Surabaya selama ini disebabkan oleh inovasi dan kreativitas yang diluncurkan dengan didukung sikap berani mencoba. Dalam rentang 1 dekade ini, beragam inovasi program telah dilakukan, antara lain urban farming yang awalnya bertujuan untuk membantu menekan pengeluaran warga kota, namun saat ini sudah bisa dijual. Sayur dan buah urban farming memperoleh peluang pasar yang lebih besar karena dilakukan secara hidroponik dan organik. Program-program pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya yang awalnya bertujuan untuk membantu ibu rumah tangga dan anak muda mengentaskan kemiskinan, saat ini telah mulai recovery dengan pendekatan digital. Program ini bukan hanya menjadi mendorong pemasaran online mulai April 2020, memberi kesempatan bagi warga kota untuk mengikuti pelatihan memasak, kerajinan, pemasaran, desain, dan keuangan secara online di setiap Sabtu dan Minggu. Saat ini setiap pelatihannya diikuti sampai 300 peserta. Program pemberdayaan toko kelontong yang diikuti sekitar 1.000 anggota juga akan memanfaatkan infrastruktur digital berupa aplikasi e-diskon dan pelatihan online. Serta dengan selesainya upgrade e-diskon, maka petani urban farming dan UMKM Surabaya bukan hanya dapat membeli komoditas pokok dan penting secara murah, namun dapat juga memanfaatkannya untuk menjual produk-produk lokal Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Surabaya dengan rata-rata sebesar 6,63% 2010 sampai dengan 2019 pasti mengalami tekanan di triwulan 2 dan 3 2020. Namun dengan kerja keras semua pihak diharapkan dapat mulai pulih di triwulan 4 2020 dan 2021. Sumber daya manusia Surabaya haruslah lebih baik dan bersaing melalui kualitas pendidikan yang unggul dengan diiringi kerja keras dan disiplin serta akses free wifi, broadband learning center, dan co-working space diharapkan dapat menjadi jembatan emas peningkatan daya saing kota kita tercinta. Surabaya mempunyai potensi kecepatan pemulihan ekonomi yang lebih cepat karena memiliki letak posisi yang sangat strategis dan berbagai infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan,
bandar udara, serta pembangunan jalan dan saluran utilitas. Pemerintah kota juga telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang melayani, baik dan bersih, dengan dukungan teknologi informasi secara transparan dan akuntabel melalui berbagai aplikasi yang telah terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi sektor yang terkait perizinan di atas pertumbuhan Surabaya PAD naik 908 miliar di tahun 2010 menjadi 5,38 triliun di tahun 2019. Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup sudah dilakukan melalui kebersihan yang lebih baik di kampung-kampung maupun pembangunan 573 taman yang menyebar di seluruh pelosok kota. Kita harus konsisten dengan apa yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, termasuk kawasan hutan mangrove 2.800 hektar sebagai green belt untuk kawasan Surabaya Timur dan kebun raya mangrove pertama di dunia. Saudara-saudara yang saya hormati, penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Surabaya lebih baik, termasuk di masa pandemi. Warga, akademisi, dan tenaga medis, dunia usaha, media, TNI Polri, dan ASN. Kita tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara dengan anak-anakku. Anak-anakku, tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau. Kita harus lebih kuat, tidak ada kata menyerah dan putus asa, serta tetap harus terus belajar di rumah dengan segala keterbatasannya. Para guru dan orang tuamu akan memandumu untuk mengakses materi pendidikan online yang bermanfaat. Kita harus mencontoh para pejuang yang dengan gigih terus berjuang meski dengan segala keterbatasannya dan telah membuktikan mampu mengusir penjajah meskipun bala tentara terkuat di dunia. Demikian juga sekitar 40 apresiasi internasional yang diterima Surabaya adalah sebuah kerja keras yang inovatif dan kreatif serta diiringi disiplin oleh stakeholder. Semoga anak-anak Surabaya dapat terus bekerja keras secara inovatif, kreatif, dan penuh disiplin untuk meraih prestasi sesuai minat dan bakatnya dengan memanfaatkan Surabaya ekosistem. Kita semua mengemban visi bersama menjadi pemenang dalam persaingan global pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan sekaligus mengajak seluruh sejawat Pemkot untuk terus bekerja sama melayani warga dan mensolusikan berbagai masalah kota serta melanjutkan Surabaya lebih baik. Didorong rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perjalanan panjang kota ini. Kita harus siap untuk melanjutkan perjuangan sembari senantiasa berdoa. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dan ridho dalam mewujudkan Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lumayan deh. Baik Bu, jadi kan ini kan masih live dan disaksikan oleh banyak orang masyarakat kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Namun sebelumnya Bu, kemarin beberapa waktu yang lalu kemarin malam kita sempat minta kita memancing pertanyaan ke netizen dan ratusan atau bahkan ribuan yang masuk, komen yang masuk di Instagram masing-masing adalah salah satunya mereka ingin mengucapkan terima kasih dan banyak banget yang bilangin I love you Bu Risma. Kira-kira ada yang mau disampaikan? I love you too. Saya juga cinta kepada kalian semua, para netizen. Meskipun saya nggak punya medsos ya, nggak sempet aku. Kalau aku harus buka-buka handphone untuk bagi aku untuk bekerja. Ya, jadi mohon maaf, soalnya takut konsentrasiku terpecah. Jadi kalau konsentrasiku terpecah nanti jadi hasilnya nggak bagus lagi. Gitu. Baik, Ibu, dari ratusan pertanyaan yang masuk ke
Boleh. DM kita pada kemarin malam, banyak banget yang menanyakan Bu, untuk memasuki tahun 2020 pasti banyak banget yang ingin dicapai oleh Kota Surabaya. Nah, kira-kira bagaimana mewujudkan harapan Kota Surabaya meskipun kita di tengah pandemik? Ya, yang pertama kalian semua yang saat ini masih sekolah, mulai SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, kalian harus bisa berhasil. Sekali lagi, pandemi ini, COVID-19 ini, kita harus pastikan bahwa ini bukan halangan untuk kita menjadi maju dan untuk kita menjadi sukses. Itu tidak boleh. Kita tahu bahwa ada rintangan, tapi kita tahu bahwa kita punya kelebihan. Jadi artinya, ya kalau dulu misalkan, waktu kita dengan teknologi karena kita bisa ketemu, kita bisa ke sekolah, itu kita gunakan untuk ya mungkin main apa game atau apa. Tapi saat ini kan kita menggunakan teknologi untuk yang produktif. Dan itu sudah dilakukan. Artinya kita tidak boleh kemudian turun prestasi kita. Kita tidak boleh turun misalkan misalkan yang udah kerja atau apa. Ya ini kan sepi Bu. Sekali lagi, tadi saya di pidato saya sampaikan, saat gelap malam hari, Tuhan menciptakan bintang. Tuhan menciptakan bulan yang membantu menuntun langkah kita. Saya dulu pendaki gunung. Saya merasakan betul betapa berfungsinya yang namanya bermanfaatnya namanya bulan. Karena di atas gunung sana tidak ada lampu listrik, tidak ada penerangan, sehingga kami hanya mengandalkan lampu dari sinar bulan. Jadi karena itu pasti di situ ada jalan. Tinggal bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa itu jalan. Kita harus berpikir terus memang. Jadi bukan tambah tidur atau istirahat, bukan. Justru disinilah kesempatan mungkin Tuhan memberikan kepada kita untuk kita berpikir terus dan berinovasi. Seperti itu. Nah Bu, tadi dalam sambutan yang Ibu sampaikan, pidato yang Ibu sampaikan, salah satu yang menjadi inovasi Kota Surabaya adalah berani untuk mencoba. Nah, banyak banget yang bertanya juga Bu, salah satu netizen bertanya, penasaran gimana inovasi demi inovasi yang dilakukan Bu Risma ini inspirasinya dari mana? Karena bisa dikatakan untuk mencapai ranking 10, ini paling Bu, untuk mencapai ranking 10, kota-kota lain mungkin dari level 5 kalau sudah 10. Nanti kalau Kota Surabaya dari level 0 menuju ke 10, kira-kira inspirasinya dapat dari mana? Ya kadang saya mendengar, kadang saya membaca. Jadi kadang saya bicara begini karena saya konsentrasi, bukan hanya sekedar saya mendengar, saya konsentrasi, saya perhatikan, kemudian saya punya ide. Seperti itu. Kadang sebelum tidur saya rawan itu tadi kenapa ya begini, kenapa ya kok bisa gini, kenapa nggak begitu ya gitu. Nah kemudian saya mencoba setelah itu. Jadi contohnya misalkan saat saya membuat comment center 112, saya boleh cerita ya. Saat itu terus terang semua laporan itu lari ke saya. Coba bayangkan, saya nggak pernah bisa tidur karena tengah malam ada laporan kecelakaan, tengah malam ada laporan permintaan ambulans, tengah malam ada orang sakit yang harus dijemput. Akhirnya kemudian saya punya ide, kita harus punya tempat yang itu menjadi mata saya, menjadi telinga saya, menjadi tangan saya, menjadi kaki saya. Dan lahirlah ide comment center itu. Ya, dan saya, kenapa? Kalau 911 itu hanya darurat saja. Sekarang saya harus dengerin, Bu, lampu PJU mati malam hari. Bu, ada sampah belum terangkut. Saya nggak mau itu. Kalau cuma kedaruratan, sebagian itu akan lari ke saya lagi. Maka kemudian ide itu keluarlah comment center yang semua
laporan masyarakat bisa ditampung begitu. Ya. Menarik Bu. Nah, bisa dibilang ini kan tahun 2020 merupakan tahun ke-10 Ibu memimpin Kota Surabaya. Dan peringatan HJKS tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa sih Bu rangkaian HJKS yang paling Ibu kangeni? Iya, terus yang saya kangeni saya bisa berkumpul dengan masyarakat. Kita ingat sebelum puasa, beberapa tahun ini kalau hari jadi Surabaya itu puasa, sehingga tidak ada makan bersama dengan warga. Kalau dulu sebelum puasa kita selalu makan bersama dengan warga. Jadi ada 10.000 bahkan pernah 15.000. Itu kita bisa makan makanan PKL begitu, kita sama-sama makan di balai kota ini. Tapi kemudian beberapa tahun terakhir puasa pas hari jadi, sehingga kita nggak lakukan itu. Oke, jadi pesta rakyat ya Bu ya? Oke, pesta rakyat ya. Baik. Nah, Bu, untuk karena tahun ini merupakan tahun terakhir di dunia, dan kira-kira apa harapan dan juga impian Ibu untuk Kota Surabaya? Ya, saya berharap terus terang itu bagian mimpi saya. Saya tahu itu sulit untuk dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, itu sulit mungkin, tapi bukan tidak bisa. Saya percaya bahwa seluruh anak-anak Surabaya, seluruh warga Surabaya itu punya potensi. Kenapa saya yakin? Karena saya juga tidak pernah bayangkan bicara di depan seluruh kepala negara di PBB sana. Sudah 2 tahun saya selalu bicara itu di depan para pemimpin-pemimpin negara dari seluruh dunia. Dan saya satu-satunya wali kota di dunia. Gak mungkin yang namanya Risma itu bisa sendiri. Risma disupport oleh 3.218.000 warga yang luar biasa. Tidak mungkin bohong kalau itu Risma bisa sendiri. Karena itu saya sangat percaya, terutama generasi muda Surabaya, itu kelak kalau tidak surut semangatnya, itu mereka akan punya prestasi-prestasi, bahkan mereka bisa mengalahkan dan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. Saya sangat percaya sekali. Oke Bu, menyambung yang tadi, bisa dibilang saat ini Surabaya sudah sejajar dengan peta dunia, dengan negara-negara besar. Kira-kira apa wanita terbesar Bu Risma selama 10 tahun menjabat dan membangun Kota Surabaya? Semangat. 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 Tidak kenal kata menyerah, tidak kenal kata putus asa. Lihat, batu besar kena tetesan air setiap hari dia lubang. Artinya semua bisa. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pinter, tidak ada bodoh. Semua orang berhak untuk berhasil. Itu Kak, itu peninggalan saya. Semangat ya Bu ya? Semangat. Nah, kira-kira nih Bu, ada netizen yang penasaran, kira-kira setelah Ibu Purwa dari masa jabatan, apa tujuan dan rencana Bu Risma ke depan? Aku juga belum tahu. Aku juga belum tahu. Mungkin nanti kurang 1 bulan kali tak pikir ya. Sekarang nggak bisa mikir. Apalagi kena ini, nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir, buyar semua ya. Oke, baik Ibu, closing statement terakhir, hal apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda, khususnya para kaum milenial yang sekarang sedang berjuang, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan di hari jadi Kota Surabaya ke-727? Oke, semangat, tidak boleh menyerah, dan terus belajar. Jangan lupa, terus belajar. Karena, sekali lagi, di atas langit itu masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi. Jangan berhenti. Sesukses apapun kalian, jangan berhenti. Kalau kalian lebih sukses, maka kalian bisa menolong orang yang sangat banyak sekali. Jadi harus terus belajar. Tidak boleh sombong.
dan pantang menyerah. Baik. Terakhir Bu, boleh disapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini dari Surabaya maupun dari luar Surabaya, bahkan dari luar negeri juga ada Bu. Oh ya? Hai, apa kabar? Saya di Balai Kota. Saya sehari-hari selama pandemi ini COVID-19, saya bekerja di sini dekat air mancur supaya saya bisa mudah monitor gerak dan cepat. Karena kalau di lantai 2 harus turun dulu, kalau dan keluar dari ruangan. Kalau di sini bisa cepat. Jadi kita harus memilih itu. Hidup adalah pilihan. Kita mau berhasil atau mau jadi pecundang. Kalau mau berhasil, kerja keras, semangat, berdoa, tanpa pernah takut untuk mencoba. Nggak usah takut, nggak usah malu. Malu itu di mana tempatnya? Takut itu di mana tempatnya? Kita harus berani. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Suatu saat gagal takut kepada kita dan tidak mau mendekati lagi. Begitu. Kamu kan domblong aku. Bu, mungkin menyampaikan Bu untuk tetap pakai masker, hidup Oh iya, perilaku bersih. kita harus tetap pakai masker. Ya. Kalau dulu kalau mau makan suruh cuci tangan. Sekarang nggak makan, cuci tangan juga. Nggak apa-apa. Apa namanya, suatu saat siapa tahu kalian, oh ya, saya menciptakan sabun yang bisa untuk lamanya 1 hari. Itu bisa menukuman 1 hari. Kenapa enggak? Jadi artinya kita nggak cuci tangan, tanganku nggak rusak nih, boleh cuci tangan. Kayak gitu, ayo. Bisa lah. Bayangin ya, sabun bisa bertahan membunuh kuman selama 1 hari. Ya, itu ide-ide inovatif. Kemudian jaga jarak, ini yang nggak disiplin loh, anak-anak muda. Tuh kan di situ. Nah kan, di sana juga tuh, ya kan? Nah itu, kenapa sih kalau nggak nempel aja? Ayo, sekarang sama Tuhan nggak boleh lagi rasan-rasan, nggak boleh lagi ngomongin orang, makanya duduknya diminta jauhan. Ini nempel aja, ini takut kepanasan ya, kan? Itu. Oke? Iya.